Bun, aku kok sulit banget ya sembuh dari gastritis sendawa-sendawa. Jadi untuk video ini sebenarnya udah berkali-kali ya aku buat karena banyak banget yang nanya. Ini adalah sensasi yang paling sulit dilawan oleh pejuang asam lambung GERD termasuk aku. Ya, aku itu berbulan-bulan sendawa, kembung, begah. Aku sampai berganti-ganti obat karena sensasi ini sulit banget aku lawannya. Di sini aku bakal berikan tips gimana aku terbebas dari yang namanya gastritis. Pastikan kalian nonton video ini sampai selesai, bantu aku subscribe, like, comment, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel aku. Apa kabar nih? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini aku bakal bahas lagi terkait sensasi asam lambung yang sulit banget dilawan oleh para pejuang asam lambung GERD ya. Karena diagnosanya itu kan biasanya ada gastritis ya, banyak banget gas di lambung kita dan itu adalah membuat kita sendawa-sendawa. Kemudian perut kembung, begah, kadang perut itu sampai gendut ya. Pokoknya kembung banget karena banyak banget angin, banyak banget gas di lambung kita. Video ini udah ada beberapa video sebenarnya yang aku bahas, tapi aku bakal bahas lagi karena masih banyak banget yang nanya sampai dengan detik ini. Makanya aku nggak bosan-bosan untuk menjawab pertanyaan kalian ini. Karena aku juga ngalamin dan ini adalah sensasi yang paling sulit juga aku lawan pada saat itu. Begah, sendawa-sendawa. Dan aku ngalamin ini tuh adalah pasca vaksin kedua. Dan pada saat itu aku tuh sampai ngomong ke dokter aku, dok, ini aku ngalamin gastritis begah sendawa ini setelah vaksin kedua. Apakah ada hubungannya dengan vaksin, dok? Kata dokter aku nggak ada. Ini memang karena bagian dari penyakit asam lambung GERD yang aku alami saat ini. Makanya dari situ aku positive thinking, karena memang semua penyakit ada obatnya dan sudah ditangani oleh dokter spesialis. Aku tuh sampai ditangani 6 orang dokter spesialis penyakit dalam. Sampai dengan aku sembuh total, makanya aku semangat banget memberikan kalian tips, motivasi, dan juga berbagi resep-resep karena aku ngalamin sendiri. 2 tahun lebih aku ngalamin ini, alhamdulillah aku sembuh total. Aku juga pengen kalian pulih. Mungkin banyak banget yang kena GERD di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Tapi sensasinya beda-beda, diagnosanya beda-beda ya. Ada yang radang, ada yang tukak, ada yang luka, amit-amit sih ya. Dan ada juga yang sampai nyerah dengan yang namanya penyakit asam lambung. Tapi aku sering semangat memberikan kalian tips. Aku pengen kalian semangat, aku pengen kalian pulih dan terbebas dari penyakit ini. Karena ini gak bahaya sebenarnya, ini hanya sensasi. Dan ini gak berlangsung selamanya kok. Yang penting kita mau ikhtiar, mau berjuang, pasti sembuh. Nah, sensasi ini memang sangat menguras tenaga, sangat menguras emosi, sangat mengganggu perasaan, sangat mengganggu kebahagiaan kita ya. Karena kita tuh sebenarnya udah nggak ada perih di lambung, tapi yang mengganggu itu adalah sendawa, kemudian kembung, perut itu kayak kerucuk-kerucuk. Dan pada saat itu karena juga aku aktif ususnya, di periksa itu usus aku aktif. Jadi pada saat itu aku disarankan konsumsi Yakult. Itu nggak ada masalah loh teman-teman, karena Yakult itu adalah susu yang difermentasi dan itu dipercaya aman untuk usus dan juga aman kok buat pejuang asam lambung GERD, dengan catatan konsumsinya itu nggak boleh dalam keadaan perut kosong. Ini adalah tips dari dokter aku ya. Dokter aku itu sangat sabar menangani aku, mendengarkan semua keluhan dan komplainan aku. Kalau misalnya obat aku nggak cocok, aku minta diganti lagi sama dia ya. Makanya aku tuh berjuang luar biasa, didukung oleh banyak orang, didukung sama dokter-dokter, dan tentunya kita juga harus didukung sama keluarga. Aku juga sering nonton motivator-motivator yang udah sembuh, itu juga sangat membantu aku banget. Makanya aku sarankan ke kalian, kalau misalnya panjang lebar seorang motivator menjelaskan ke kalian, jangan ngeluh. Mereka tuh menjelaskan berdasarkan pengalaman, karena kita itu bukan dokter ya. Kemudian, jadi cara-cara yang aku lakukan itu adalah merubah pola makan. Pola makan itu kita harus rubah benar-benar. Aku tuh makannya 2 jam sekali, porsinya kecil. Lagi aja nih ya teman-teman, di stop dulu. Jadi hal-hal apa sih yang aku lakukan pada saat itu? Jadi kita itu harus benar-benar mengubah semuanya ya, dari pola makan, pola pikir, pola hidup sehat, dan juga harus menerapkan olahraga teratur. Jadi untuk sensasi yang aku alami itu adalah begahnya itu di sebelah kiri, kerucut-kerucut, kemudian bunyi-bunyi, dan juga kadang
kayak tuk, tuk gitu ya. Aku tuh sampai takut, pikiran aku itu ada apa sih di perut aku. Ternyata setelah di endoskopi, kata dokter, usus aku juga aktif pada saat itu dan juga banyak gasnya di lambung aku. Nah, setelah aku konsumsi beberapa obat-obatan dan juga diganti obat-obatan aku membaik, dan tentunya aku selain didukung obat-obatan juga aku menerapkan pola hidup. Pola hidup di sini, yang pertama aku nggak boleh kecapean dan juga aku nggak boleh begadang. Kemudian makanan aku juga aku perhatikan. Makanan ini kita yang wajib banget diperhatikan karena kenapa? Kalau misalnya kita harusnya makan jam 9 nih, kita nunda lagi jam 11 itu nggak bisa. Jadi kita harus makan tepat waktu. Aku itu kalau sarapan setengah 7 paling lambat jam 7. Jadi aku benar-benar harus makan di jam tersebut setiap hari. Karena kalau misalnya aku telat makan sedikit aja itu angin yang masuk. Begal lagi, sendawa lagi. Jadi aku tuh makannya 2 jam atau 3 jam sekali. Kalau misalnya aku nggak makan 2 jam sekali, aku harus ngemil biskuit yang aman buat aku, ngemil buah-buahan. Bun, kok aku udah nerapin bun, belum sembuh juga. Karena memang aku aja dulu sekitar 7 bulan aku masih bolak-balik ganti obat karena sulit banget sembuh. Jadi kalian gak usah banyak pikiran, gak usah ngeluh. Lakukan saja tips-tips dari aku, lakukan saja saran-saran dari dokter. Karena gastritis itu memang gak mudah untuk dilawan. Sendawa-sendawa, begah-begah. Kemudian selain aku menerapkan pola makan, juga aku menerapkan pola pikir. Tadinya aku tuh baperan, apa-apa dipikirin, apa-apa cemas, apa-apa takut. Jadi harus kontrol. Mulai cuek, ya. Mulai beradaptasi dengan semuanya. Jadi kalau misalnya dengar apa-apa, nggak usah dipikirin. Itu nggak ada hubungannya sama aku. Jadi fokus aja sama masa depan kamu. Jadi pikirkan aja hal-hal yang menyenangkan. Oh iya, nanti anak aku gede, aku bakal ini, gini-gini. Kalau aku sembuh kan, anak aku juga senang, ya. Aku bisa fokus nyari uangnya, misalnya. Pokoknya aku itu memikirkan hal-hal yang penting buat aku aja. Jadi, jangan terbebani. Diplong aja gitu ya, nggak usah banyak pikiran. Selain itu juga, aku menerapkan olahraga. Olahraga ini benar-benar sangat membantu aku. Jadi, kalau ketika bangun pagi, aku tuh sebelum beraktivitas harus olahraga. 15-20 menit. Kalau nggak bisa olahraganya lari, treadmill aja, jalan di tempat juga nggak masalah. 15 menit. Selain itu juga kita harus menerapkan yoga. Aku itu kadang sulit banget tidur, apalagi di malam hari. Jadi sebelum tidur aku yoga, meditasi. Selain itu aku dengerin musik-musik kesukaan aku. Musik apa aja sih bun yang bunda suka? Aku tuh sukanya musik sholawat. Kemudian aku sukanya musik dangdut, ya udah putar aja. Aku dengar suara air aja kadang jadi adem. Ya. Kemudian sebelum tidur malam aku itu minum Yakult. Itu setelah endoskopi ya, karena aku dilihatnya banyak gas, makanya dokter aku menyarankan konsumsi Yakult sebelum tidur malam, tapi jangan dalam keadaan perut kosong. Gimana caranya bun? Jadi aku itu makannya kalau malam, paling malam itu aku makan jam 7. Nggak boleh makan lagi setelah itu. Kemudian aku tidurnya kadang jam 9. Jadi jam 8 itu aku udah minum Yakult. Ya jadi itu aman, nggak usah takut, itu aman buat kita. Yang penting dalam keadaan perut kita terisi atau jangan dalam keadaan perut kosong. Kemudian pada saat bangun tidur itu kita pasti buang air besar. Kalau aku sih kayak gitu ya. Jadi pencernaan gitu mulai membaik kalau kita udah makannya normal ya. Kalau kita udah menerapkan pola makannya sering, porsi kecil. Setelah aku rutin terapkan minum Yakult. Kalau misalnya nggak Yakult, aku minum madu. Aduh, Yakult aku lagi habis nih, jadi aku minum madu. Tapi aku tuh selalu nyetok Yakult ya. Kecuali kalau misalnya, aduh aku lagi pengen minum madu nih, habis kehujanan, ya udah aku minum madu. Kalau aku minum madu kadang nggak minum Yakult. Kemudian besok paginya habis sarapan kadang aku minum susu SR. Karena jujur aku tuh dulu kurus banget. Ya. Jadi susu SR ini juga membantu aku pada saat itu karena menambah nafsu makan aku, menyehatkan lambung aku, itu perlahan-lahan aku membaik karena dibantu juga sama susu Etawa ya, susu Gomilku SR12. Itu bagus loh sama aku. Jadi memang kita harus menjaga semuanya. Kenapa sih bun lama banget sembuhnya? Ya jadi tergantung kondisi lambung masing-masing. Jadi kalau misalnya kalian belum membaik juga, udah menerapkan semuanya, sabar. Itu nanti sembuhnya step by step kok ya, nggak langsung membaik sekaligus. Ya dan saat ini meskipun aku udah sembuh total, kalau misalnya aku bandel,
aku makannya kebanyakan berlebihan, itu kadang aku begas sendawa, tapi nggak kayak dulu sih ya. Tapi kalau misalnya kalian yang ngalami sendawa-sendawa ini, sebenarnya itu bagus, karena kalau misalnya sendawanya susah itu nanti bakal emat. Karena dulu aku pernah ngalamin sebelum endoskopi itu perut aku tuh menggembung, kemudian aku tuh sering sesak karena memang nggak peluang napasnya, banyak gas yang masuk di lambung. Seperti itu teman-teman. Jadi kalian gak usah takut, tetap aja perbanyak minum air putih, tapi jangan sekaligus 1 gelas, perlahan-lahan aja. Kemudian makanannya dijaga, polanya, makanan yang gurih-gurih juga dihindari, itu karena memicu banget. Yang pedas, kemudian yang asam juga dihindari. Minuman soda, pokoknya hindari dulu ya minuman-minuman yang berwarna. Apalagi kalau kopi, soda, kafein itu hindari dulu teman-teman ya. Cabai hindari dulu, buah-buahan juga diperhatikan ya. Aku tuh cocoknya sama buah pepaya aja sama melonnya, semangka sekali-sekali dan juga buah naga sekali-sekali, kecuali kurma aku tuh cocok sama aku kurma ya. Jadi seperti itu tipsnya. Jadi aku tuh nggak pernah bosan berikan tips ini untuk mengatasi sendawa, karena aku ngalaminnya juga lama banget sampai aku sembuh pun. Sensasi terakhir yang aku alami itu adalah sendawa. Oke ya, semoga bermanfaat video kali ini dan juga bisa membantu kalian lekas sembuh, lekas pulih, dan tetap semangat, tetap bangkit melawan yang namanya gastritis, asam lambung, GERD, anxiety. Jangan lupa untuk terus dukung channel aku ya, Deva dan Bunda, dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye!